semuanya. Ya, Siang, Pak. sehat-sehat ya semua ya. Nah, hari ini kita lanjutkan dengan pertemuan keempat bab 3 kimia hijau dalam pembangunan berkelanjutan 2030. IPA ilmu pengetahuan alam kelas 10 ya. Pertemuan keempat ini dengan tujuan menciptakan kegiatan yang mendukung prinsip kimia hijau. Nah, itu tujuannya ya. Kenapa kita harus menciptakan kegiatan yang mendukung prinsip kimia hijau? Ini adalah peran kimia hijau untuk mendukung ya agenda pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030 yang dicanangkan oleh PBB. Jadi ada 17 agenda yang dicanangkan oleh PBB untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, ada 17. Yang pertama, memberantas kemiskinan, mengakhiri kelaparan, hidup sehat dan sejahtera, pendidikan bermutu, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau. Nah, nanti kita akan membahas ini ya, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan yang layak serta pertumbuhan ekonomi, industri inovasi dan infrastruktur, mengurangi ketimpangan, kota dan komunitas yang berkelanjutan, produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab, penanganan iklim, menjaga ekosistem laut, menjaga ekosistem darat, perdamaian, keadilan dan institusi yang kuat, kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, itu 17 agenda pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030 ya. Nah, selanjutnya prinsip nomor 7 dari kimia hijau adalah pembangunan sumber energi yang dapat diperbaharui. Jadi Indonesia itu telah berupaya untuk menerapkan prinsip ini ya, dengan cara mengurangi ketergantungan terhadap sumber fosil ya, sumber energi fosil ya, untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, Presiden Jokowi itu sudah mengakselerasi atau mempercepat penerapan biosolar 30 ya, atau B30 yang dimulai pada penghujung tahun 2019. Nah, kini pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam Mineral atau ESDM resmi mengimplementasikan atau menerapkan B30 di Indonesia. Jadi kalau kalian lihat di pom bensin itu ada biodiesel ya, ada biodiesel khusus tempat untuk mengisi biodiesel. Nah, itu adalah biosolar ya. Nah, biosolar B30 ini sebagai bahan bakar nabati untuk mesin atau motor diesel adalah lanjutan dari biosolar 20. Jadi sebelumnya sudah ada B5, B10, B15, B20, baru sekarang B30. Nah, nantinya itu akan sampai pada B100. Jadi 100% dari bahan bakar nabati ya. Nah, mari kita lakukan kerja ilmiah ya. Nah, ini yang kalian lakukan, proyek yang kalian lakukan ya. Jadi yang pertama kalian harus literasi ya, membaca dari berbagai sumber. Selanjutnya harus melakukan analisis, evaluasi dan sintesis ya. Terus mandiri sikapnya. Jadi kalian mandiri nanti menghasilkan produk secara mandiri, kritis ya, kreatif dan gotong royong. Nah, di gotong royong ini nanti kamu boleh berdiskusi dengan teman selama proses mencari materi, boleh berdiskusi membuatnya bagaimana boleh, tetapi pada akhirnya nanti di produk videonya itu yang mandiri ya. Petunjuknya, carilah informasi dari berbagai sumber tentang biosolar B30. Kamu cari informasi dari berbagai sumber. Catatlah sumber referensi yang kalian baca. Ya, ini adalah salah satu sikap jujur dan menghargai karya orang lain ya. Nah, seperti Bapak ini biasanya Bapak cantumkan di sini ya nama pengarangnya ya. Jadi itu sebagai salah satu sikap jujur ya. Terus analisis sumber informasi yang telah kalian peroleh untuk menjawab pertanyaan berikut. Jadi nanti di video itu isinya ini, bagaimana biosolar B30 dibuat, bagaimana perbandingannya dengan sumber energi non-bio, apakah biosolar B30 mendukung prinsip kimia hijau. Nah, nanti kalian jawab. Nah, ada lagi yang keempat ini yang perlu kalian jawab, kumpulkan, olah, analisis, simpulkan data informasi dari berbagai sumber
tentang sumber energi terbarukan lainnya. Jadi kamu kumpulkan, ada nggak selain biodiesel B30 ini sumber energi yang terbarukan, atau ada nggak tumbuhan lain selain misalnya sawit ya sebagai penghasil biodiesel ya. Nah, ada nggak tumbuhan yang lain? Lalu komunikasikan dalam bentuk infografis, TikTok, video singkat atau bentuk lainnya. Nah, Bapak minta dalam bentuk video singkat ya. Nah, kamu menjelaskannya menggunakan apa? Silakan, bisa menggunakan infografis, bisa menggunakan PPT, nanti dijelaskan di ketentuan video. Nah, posting informasi tersebut, nah nanti Bapak akan posting ya, kalian kumpulkan lewat PCR dulu ya. Ini untuk mengedukasi pembaca dan penonton untuk mengenal dan mendukung prinsip kimia hijau. Lakukan dengan sikap jujur, objektif, kritis, kreatif, mandiri, inovatif, dan bergotong royong sebagai insan dalam masyarakat global. Nah, itu untuk pertemuan keempat ini. Selanjutnya ketentuan videonya ya. Durasi atau waktunya 50 detik sampai 60 detik. Ya, jadi hanya 50 detik sampai 60 detik saja. Tidak boleh lebih dari 60 detik ya. Bapak minta hanya 60 detik saja. Video dibuat secara mandiri ya. Jadi kamu buat secara mandiri, dan di dalam video itu harus ada kamu, ada siswanya. Kamu sedang menjelaskan atau sedang menyampaikan tentang materi yang kamu buat ya. Nah, menggunakan seragam sekolah. Jadi pakai seragam sekolah, mau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis silakan. Yang penting seragam sekolah. Dengan alat dan bahan pendukung sesuai yang dipilih. Nah, alat dan bahan pendukungnya boleh berupa PPT, poster, gambar, komik, infografis tentang materi yang dibahas ya. Jadi itu alat pendukungnya. Kreatif dan menarik ya, dibuatlah kreatif ya, kreatif kamu menarik. Suara terdengar jelas, nanti dikirim lewat PCR, nanti akan Bapak buatkan form pengirimannya, dan ini waktunya 2 minggu. 8 video dibuat landscape. Nah, ini untuk nilai keterampilan ya. Oke, terima kasih sudah memperhatikan atau melihat penjelasan Bapak.